Kita sering lupa bahwa kunci sholat itu ada pada wudu. Apabila wudunya tidak beres, maka secara otomatis sholatnya tidak beres. Wudunya akan ditentukan dari toharohnya. Kalau toharohnya tidak beres, maka wudunya akan tidak beres dan sholatnya juga akan tidak beres. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis beliau menyampaikan supaya berhati-hati di dalam buang air kecil. Kenapa? Karena azab kubur yang paling banyak itu adalah al-lisan dan buang air kecil. Bagaimana cara kita untuk supaya kencing itu benar? Supaya kencing itu tuntas, supaya kencing itu bersih daripada hadas. Bahwa seseorang yang taharah sering sekali keliru. Kenapa keliru? Karena ngambil gampangnya, ngambil mudahnya, yaitu kencing berdiri. Bapak-bapak sering kencing berdiri, tapi ibu-ibu kencingnya jongkok. Nah, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan bagaimana cara kencing yang benar, kemudian hubungannya dengan kesehatan. Bapak-bapak rahimakumullah, saya ambil satu kesimpulan. Yang pertama, kalau kencing berdiri sudah saya uji coba, sudah saya lakukan, ternyata tidak mungkin kencing berdiri begini. Itu satu, pasti begini. Ya, atau malah begini, maka semakin juntit daripada kelepnya tadi pasti ke atas. Yang kedua, sudah saya coba dengan cara kencing berdiri itu, kemudian dilakukan dengan waktu kita ruku, kita sholat, itu saya coba untuk di kamar mandi ruku, ternyata dia keluar dan saya sudah coba dengan tisu. Jadi bapak-bapak nanti celana dalamnya akan basah, ya toh, tapi nggak kelihatan karena daya serapnya cukup ini, itu kalau kencing berdiri itu akan keluar, tetapi tidak terasa. Kenapa? Karena sudah melalui klep. Kemudian yang ketiga adalah cara hitam yang benar, maka dia tidak ada sisa sama sekali di bawah ini. Kalau masih ada sisa di saat yang tetesan-tetesan yang terakhir, dia akan masuk. Dia akan masuk. Kemudian yang kedua adalah cara duduk yang benar. Cara jongkok yang benar adalah, saya ulangi, kaki kiri di belakang, kemudian ini diletakkan di sini dengan nyaman, dengan enak. Ini. Terus kemudian posisi yang kaki kanan adalah seperti ini, tapi ini jangan dijatuhkan. Sekali lagi, ini bukan dijatuhkan, tapi begini. Jangan bingung, biasa saja, plek, enak, plek, biasa saja. Terus kemudian yang kedua, kalau agak gemuk ini boleh dibuka. Boleh begini, kalau agak gemuk. Yang kedua adalah posisi pundak jangan lurus. Kalau lurus kantong kencing masih seperti ini. Dan posisi daripada klep seperti ini. Harus jong begini. Dengan begini maka posisinya akan ngadep ke bawah, klep akan ngadep ke bawah, ini juga akan tekanan. Ini bisa dilihat, ini dia akan menekan sini, akan ngelipat. Set, dia akan masuk ke dalam. Kedua. Kemudian setelah itu berdehem. Selesai, habis. Kalau belum habis, saya ulangi, begini, boleh begini. Boleh begini. Ya, untuk apa? Supaya dia akan begini, dia akan keluar, akan enggak anyang-anyangan lagi. Terus kemudian yang kedua berdehem. Cara berdehem, tarik nafas. Jangan biasa. Jadi kalau hanya belum. Terbukti cara evaluasinya kalau hanya dia di sini. Akan dirasakan di sini. Coba di sini. Tapi kalau tarik nafas pasti di bawah. Dia akan keluar. Tes 3 kali. Setelah itu baru kemudian dengan cara diurut. Tapi sebelum berdehem, sebelum diurut, tadi kita harus geser supaya dia ini. Bapak-bapak rahimakumullah, sebenarnya tentang toharo ini masih banyak yang harus kita kupas. Tapi ini saya
himpun sebanyak mungkin. Hati-hatilah kita di dalam bertaharah ini, karena Rasulullah SAW sebagai penutup, Rasulullah pada satu hari itu berjalan, kemudian ada dua kuburan. Satu kuburan ini kata Rasulullah sedang disiksa. Kenapa? Dia cara taharahnya atau cara kencingnya ndak beres. Tapi ingat bahwa kita dikondisikan supaya menjauh daripada ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini saya dari medis, saya akan usahakan untuk bagaimana hikmahnya daripada apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Bagaimana tidurnya Rasulullah, bagaimana makannya Rasulullah, bagaimana menguapnya Rasulullah, bagaimana wudhunya Rasulullah, bagaimana taharahnya Rasulullah. Itu bisa dikupas habis dengan tujuan kita kembali kepada apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan beberapa penyakit akan dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah.